Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Ketika Shinichiro kembali ke kelas, ia malah disambut oleh semua orang di kelas yang membuat Shinichiro kebingungan. Mereka mengetahui kalau Shinichiro berhasil duduk di peringkat pertama ujian dan bertanya apakah ada semacam trik atau semacamnya. Shinichiro bingung kenapa mereka semua bisa tahu. Tentu karena ada teman sekelas mereka yang ada di sana juga. Di sisi lain, Mai dan yang lainnya malah berdoa ke Shinichiro karena merasa Shinichiro terlalu terang dan menyilaukan bagi mereka. Jika mereka membuka mata, mereka tak akan sanggup melihat orang yang duduk di peringkat pertama. Dan ada juga seseorang yang merasa sangat senang dan berterima kasih ke Shinichiro, dan itu adalah Sukamoto. Sebelumnya, ketika Sukamoto dan pacarnya berjalan di lorong sekolah, Hayato datang dan menghina pacarnya Sukamoto dengan menyebutnya jalang. Tentu itu membuat Sukamoto merasa sangat marah dibuatnya, tapi ia ditahan oleh pacarnya karena turnamen basket sudah dekat dan berharap Sukamoto tak membuat masalah. Sukamoto merasa sangat kesal tak bisa membalasnya, tapi ia mengetahui kalau Shinichiro berhasil mempermalukan Hayato dan mendengarnya saja sudah membuat Sukamoto merasa senang. Dan tak hanya Sukamoto saja, tapi semua orang di kelas merasa sangat bahagia mengetahui soal Hayato yang dipermalukan. Kazemihara datang memberikan selamat ke Shinichiro dan akan memanggilnya si pintar Shinichiro dan membuat Shinichiro kesal. Meskipun Kazemihara berkata cuma bercanda, tapi itu tak terlihat sama sekali. Kazemihara merasa cemas mengetahui soal duel antara Shinichiro dan Hayato, tapi ia juga merasa senang bisa melihat Hayato yang dipermalukan. Shinichiro tak percaya banyak gadis yang direndahkan oleh Hayato dan tak mengerti bukannya Hayato itu populer di kalangan para gadis. Kazemihara menjelaskan memang ada beberapa gadis yang menyukai pria sombong dan egois seperti itu, tapi tidak bagi Kazemihara karena ia tak senang pria sombong dan merendahkan orang lain seperti Hayato. Para gadis merasa muak bahkan jika hanya 3 detik bersama Hayato itu membuatnya sangat kesal. Juga ada yang kesal karena dengan entengnya Hayato memanggil mereka pelacur, jalang atau jelek, dan merasa meskipun Hayato itu tampan bukan berarti bisa bersikap sembarangan seperti itu. Shinichiro merasa bersalah membicarakan orang lain dari belakang, tapi jika itu Hayato maka tak perlu dipikirkan lagi. Shinichiro bertanya apakah ada yang melihat Haruka. Kazemihara mengerti sesuatu dan merasa bagi Shinichiro Haruka lebih penting dibanding si sampah Hayato. Kazemihara teringat soal Haruka yang pergi membeli minuman dan mungkin Shinichiro bisa bertemu di sana. Shinichiro pun mengerti dan pergi menuju Haruka. Di perjalanan Shinichiro diperhatikan semua orang tentu karena berhasil duduk di peringkat pertama dan mengalahkan Hayato. Bahkan rumornya saja menjadi semakin gila dan aneh. Pada faktanya Shinichiro hanya belajar sekuat tenaga dan Hayato mempermalukan dirinya sendiri. Bukan berarti Shinichiro juga pintar di kehidupan pertamanya dan semua ini hanyalah kerja keras saja. Shinichiro pun bertemu Haruka di depan hasil ujian dan memanggilnya. Haruka langsung bersemangat ketika bertemu Shinichiro dan tak menyangka kalau Shinichiro bisa dapat peringkat pertama. Haruka benar-benar kaget dibuatnya dan merasa kalau Shinichiro itu sangatlah luar biasa. Shinichiro mengerti dan mencoba menenangkan Haruka. Haruka menyadari kalau ia terlalu bersemangat, tapi ia benar-benar senang sekali ketika melihat nama Shinichiro di mading karena Haruka tahu betapa kerja kerasnya Shinichiro selama ini dan kerja keras itu membuahkan hasil yang terbaik dan memberi selamat ke Shinichiro. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa sangat senang dibuatnya, apalagi setelah mendengar kata-kata dari Haruka. Benar-benar membuat Shinichiro merasa sangat senang. Shinichiro juga memberikan selamat ke Haruka yang membuat Haruka bingung karena Haruka juga berhasil masuk 100 besar, lebih tepatnya di peringkat 58, dan merasa kerja keras Haruka juga terbayarkan. Haruka menjadi tenang karena sudah mengetahui hasilnya dan mencoba menenangkan dirinya sedari tadi dengan sekaleng kopi hitam. Shinichiro merasa senang Haruka dapat hasil yang terbaik juga dan bisa membaca novel lagi. Haruka baru menyadari soal larangan itu karena ia sudah melupakannya. Shinichiro mengira Haruka terlalu gugup karena takut tak bisa membaca novel lagi, tapi ternyata bukan itu. Memang sih bagi Haruka itu benar, tapi alasan utamanya karena Shinichiro. Belajar bersama yang mereka lakukan sebelumnya itu karena Haruka, tapi Shinichiro benar-benar berusaha keras membantu Haruka sampai mencari berbagai bahan materi untuk Haruka
Haruka. Tapi Shinichiro sendiri merasa itu bukanlah sesuatu yang merepotkan. Apalagi Haruka selalu membawa makanan dan minuman juga. Setiap belajar bersama, Haruka selalu membawa beberapa snack untuk dimakan bersama. Tapi menurut Haruka itu masih tak sepadan dengan apa yang sudah Shinichiro lakukan setiap hari. Setiap mereka belajar bersama, Haruka merasa larangan membaca novel itu semakin menghilang dalam kepalanya dan mulai berandai-andai jika Shinichiro tak membantunya, pasti Shinichiro bisa dapat peringkat yang lebih baik lagi. Karena itulah Haruka takut jika Shinichiro terus membantunya, maka ujian Shinichiro berakhir buruk. Haruka sekali lagi berterima kasih karena sudah membantunya selama ini. Shinichiro merasa senang melihat Haruka yang bisa tersenyum tulus. Ketika suasana sedang bahagia, tiba-tiba datang tertawa yang cukup depresi dan berteriak. Orang itu memanggil semua orang yang membuat Haruka kaget, dan itu adalah Hayato dengan wajah yang sangat menyeramkan menatap Haruka dan Shinichiro. Dan cerita pun berlanjut.